Randy. Kamu kan? Alhamdulillah. Lagi nyantai, Pak? Santai. Oke, cara yang diadakan. Baik, Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Napi baru ini. saya janjian sama beliau mau ngobrol-ngobrol. Gimana, Pak? Iya. Ngajak ngobrol. Ngobrol-ngobrol masalah Batam. Boleh, Pak? Iya. Asli dia. Orang Batam asli kan katanya. Bilang Batam asli nanti diprotes. Namanya Hartoyo. Iya. Kalau Harta ya, nah itu boleh. Nah, itu mesti dipertanyakan juga. Oh, itu orang Bandung berarti. Orang kelahiran Batam namanya Hartoyo. Hartoyo gitu. Tapi heran loh. Nama keluarga saya, nama Jawa cuma saya sendiri. Oh iya. Lainnya nama-nama umum. Indonesia. Suhada, Suhaibi. Nah, nama-nama itu Sardiman, Adenan, ada nama-nama itu. Saya sendiri ya Hartoyo pakai O. ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Halo pemirsa Quest Indonesia, kembali lagi dengan saya Hadi Sangka. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Everywhere, dan di episode kali ini kita akan bicara banyak tentang Kota Batam, bagaimana perkembangannya di tahun-tahun ini. Mungkin Anda yang sudah pernah ke Batam bisa menyaksikan bagaimana perkembangan Kota Batam menjadi luar biasa dan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi secara nasional selain DKI atau Jakarta dan kota yang lainnya. Dan untuk Ngobrol Everywhere pada kesempatan kali ini, tentunya saya harus mencari narasumber yang pas, yang bisa bicara tentang Kota Batam, yaitu salah seorang pejabat, mantan pejabat katanya sih, pemerintahan Kota Batam. Dengan siapa? Ini narasumber kita, Pak Hartoyo Sirkun. Pak, gimana Pak? Kita ngobrol-ngobrol. Mau di mana? Di sini? Di dalam aja deh. Ya. Boleh. Pak Denny, kami izin dulu ya. Silakan. Saya ngobrol-ngobrol ini. Iya, Oke, silakan. oke. Pemirsa, saksikan terus bersama saya di Ngobrol Everywhere. Ya baik pemirsa Quest Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di episode kali ini Ngobrol Everywhere akan bicara seputar Kota Batam, bagaimana perkembangan Kota Batam dari mulai dulu hingga saat ini. Sebagaimana tadi ya saya sampaikan bahwa Kota Batam adalah salah satu kota pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya wilayah Batam dari mulai tahun 70-an hingga saat ini menjadi kawasan industri, alih kapal, dan juga industri-industri yang lainnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa narasumber kita kali ini yaitu Bapak Hartoyo Sirkun. Selamat siang ya Pak ya, sekarang ini? Masih siang ya? Iya. Masih siang. Tapi udah setengah 11 ya. Setengah 11 ya? Iya. Menjelang siang deh. Beliau ini salah satu mantan pejabat pemerintah Kota Batam. Terakhir di mana Pak? Sebelumnya di Staf Ahli dan Inspektorat. Di Inspektorat ya? Iya. Udah berapa tahun Pak menikmati apa ya? Masa Pensiun lah? sendirian. Sendirian? Masuk udah 5 tahun lebih lah. Udah 5 tahun lebih ya? Ya, 5 tahun lebih. Apa kegiatan hari ini Pak? Kegiatannya sih ya ada beberapa yang itulah, seperti apa, usaha kuliner kecil-kecilan. Usaha kuliner. Itu. Terus Ada 3 perusahaan lagi yang saya pegang nih. 3 perusahaan? Iya. Laundry, Oke. Grab, Hah? itu transportasi itu, dan Bapak punya tuh? dan cleaning service. Semua Pak? Iya. Luar biasa sekali. Menjelang pensiun itu kerja saya. Di mana aja Pak? Boleh Iya. pemirsa gue Ya laundry itu kalau pagi kita nyuci di rumah.
Grab itu kalau ngantar istri, Iya, kan iya, istri iya, saya nggak iya. bisa nyetir. Siap, luar biasa Pak. Cleaning service ya ngepel, nyapu, Iya, itu iya. urusan rumah semua. Itulah yang saya pegang selama ini. Gitu Pak? Iya. Itu selama pensiun ya? Selama pensiun. Apa ada yang dinikmati dengan kegiatan yang dimaksud? Iya. Pemirsa gue Indonesia saya pikir betul-betul luar biasa. Iya. Dengan aktivitas seperti gitu? Saya rasa apa ya, kita lepas dari kerutinan hari-hari, Iya. hari-hari kerja yang begitu, saya rasa ya tugas yang membebani kita sehingga kita merasa tertekan gitu. Yang orang bilang kalau kerja tuh enjoy, tapi Iya. saya bilang enggak, kerja itu nggak bisa Gitu enjoy, ya? karena itu tanggung jawab kan. Iya, Kalau soalnya- tanggung jawab di enjoy kan ini susah saya bilang. Tapi biasanya Pak kalau udah pensiun itu kebanyakan orang kena power syndrome ya? Betul? Ya, itu karena gimana ya, dalam tugas mereka itu mungkin komunikasi dengan atasan dan bawahan itu yang tidak jalan. Terus terang aja, saya waktu saya sebelum pensiun, Iya. level pegawai rendah sampai atas itu saya ajak bergaul gitu, Nah, ajak diajak berkomunikasi bergaul gitu. gitu. Jadi ya enak aja bagi Iya. saya, nggak ada beban. Jadi pada saat menjelang anggap apa? MPP terus pensiun Ya, ataupun setelah pensiun dan siap ya? sebelum pensiun ya saya juga harus persiapkan diri. Setelah Iya. pensiun saya harus apa nih yang harus saya kerjakan, karena kalau kita baca apa semua, melihat pengalaman, kalau orang pensiun, setelah pensiun tidak ada kegiatan apa-apa, itu katanya cepat tua dan cepat sakit, ujung-ujungnya meninggal. Nah itu yang kita harus Iya. bangun itu supaya kita tuh ada usaha lah, ada kegiatan gitu. Selama ini kondisi 2 tahun terakhir ini pandemi COVID, apa yang Bapak lakukan? Iya, biasa kita. Karena konon katanya orang tua tuh rentan katanya. Kalau itu enggak juga deh. Enggak ya? Saya tetap aja beraktivitas, seperti saya kadang-kadang ngecek tempat usaha kuliner, udah gitu sore. Tapi kalau kuliner betul kan? Kuliner Betul, ya. bukan Bapak masak sendiri di rumah. Nah, itu kuliner betul ya? Enggak, Oh. itu. Nanti kuliner rupanya Bapak masak sendiri gitu. Enggak. Kayak lagu dangdut dong. Semua api biru ya. Iya. Pak Toyo, saya mau ngobrol-ngobrol nih. Tadi yang saya sampaikan di depan itu tentang Kota Batam. Bapak cukup mungkin mengetahui tentang perkembangan Kota Batam karena Bapak pun salah satu pejabat di Batam. Nah, apa yang Bapak ketahui tentang Batam, Pak? Nah, saya kalau cerita tentang Batam tentu saya cerita periode sebelum tahun 70 lah ya. Karena kalau saya lihat bilang setelah tahun 70 itu sudah banyak yang masuk ke Batam. Oke. Ya. Terutama sudah muncul perusahaan-perusahaan. Dan itu pun sudah ada yang namanya waktu itu Pertamina ya. Pertamina. Pertamina Oke. yang itu sebagai pembuka pertama ya? ah. Wilayah Batam ya. Nah, sebelum Batam itu, saya cerita sedikit ke belakang ya, sejarahnya gitu. Batam itu merupakan suatu kecamatan dulu. Oh, kecamatan ya? Kecamatan yang di bawah Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Iya, Riau yang Kabupaten. sekarang namanya jadi Provinsi Kepulauan Riau. Yang Oke. namanya sekarang lebih dikembangkan menjadi provinsi. Iya. Kalau dulu kabupaten. Oke. Nah, setelah tahun 59, dulu ibu kota provinsi itu kan berada di Tanjung Pinang. Oke. Setelah tahun 59 itu pindah ke Pekanbaru menjadi Oke. Provinsi Riau. Oh, awal-awalnya Riau itu tahun Iya. 59 itu ibu kotanya Iya. Tanjung Pinang. Iya. Selanjutnya Ke setelah Provinsi itu- Riau ya. Iya, Provinsi Riau. Terus kebetulan Kecamatan Batam yang di bawah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Riau. Riau, ibu kota kecamatannya ada di Pulau Bulu. Oh, di Pulau Bulu. Pulau Bulu. Pulau Bulu sebetulnya. Pulau Bulu. Hmm. Nah, tahun 59 Bukan di bukan Pulau Batam sendiri. Bukan. Ya? Bukan. Oke. Pulau tahun 59 pindah ibu kota kecamatan di belakang Padang. Ke belakang Padang. Tetap Oke. namanya Kecamatan Kecamatan Batam. Batam. Termasuk Pulau Batam ini yang besar ini. Oke. Nah, memang waktu itu tahun-tahun 59 itu Kecamatan Batam yang banyak penduduknya itu adalah
lokasinya di Pulau Sambu dan Oke. di belakang Padang. Oh, dulu malah terkonsentrasi di situ ya? Di situ. penduduk? Karena pertama di belakang Padang Hmm. itu adalah wilayah perminyakan, Oke. penyimpanan minyak ya. Penyimpanan minyak. Ah. Nah, di belakang Padang itu pusat pemerintahan kecamatan. Oh gitu, di Situ Sambunya tempat depo ya, depo minyak. Iya, depo ya? minyaknya. Di belakang Padang pemerintahannya di pemerintahannya. belakang Padang. Oke. Nah, di belakang Padang itu ada kantor camatnya, lengkap tuh, ada kantor imigrasi, Iya. Oh. ada kantor perikanannya, Iya, iya. ada kantor kehutannya. Jadi pemerintahan dari apa? Vertikal pun ada di situ ya? Ada di situ, kehutanan, perikanan. Berarti sudah lama ya, imigrasi. Sudah lama. Sebab itu kantor imigrasi yang tertua di sini nih Yang di belakang Padang di nih? belakang Padang itu Oh. gitu. Hmm. Apalagi zaman itu kan zaman Ya. kita kan belum ada dengan Singapura, dengan Ya. Malaysia itu kan Oke. masih apa ya hubungan erat gitu. Terus? Dan itu pun masih di wilayah ini ya kalau saya lihat apa saya dapat data itu penduduknya juga nggak banyak. Nggak banyak ya? Ada Ya, lebih ratusan kurang apa? 6.000-an lah. Oh, udah ribuan ya? Ya, dengan pulau-pulau yang ada di itu tuh, Iya. masuk Batam. Di Batam ini penduduk yang ada ini itu di pesisir. Oke. Seperti Batu Besar, Nongsa, Oke. Tanjung Uma. Hmm. Nah, terus di Tanjung Pinggir. Ya. Terus di Tanjung Riau, Duryangkang, daerah pinggir-pinggiran gitu. Daerah pinggiran gitu ya? Kalau di tengah-tengah itu banyak kan kebun. Oh, iya iya. Dulu di sini Masih paling hutan? di sini paling banyak pohon gambir. Oh, gambir. Pohon gambir karet. Tapi karakternya memang gitu ya? Hah? Kepulauan itu karakternya ada pohon gambir sama karet tuh ya? Iya, dulu di sini paling banyak itu. Dan kebanyakan yang ya banyak itu ada juga ya pemilik-pemiliknya tuh termasuk orang-orang yang Sambu yang pegawai PT Sel. Iya iya. iya. Termasuk orang tua saya juga punya lahan Oh kebun iya, di sini. nih, kembali ke cerita tentang Bapak sendiri. Bapak memang lahir di sini ya? Saya lahir di sini di Pulau Sambu. Di Pulau Sambu? Pulau Sambu. Tapi kok namanya kayak Jawa? Ya, karena orang tua itu memang kalau ibaratnya bukan orang migrasi lah ya. Oh, trans ya? Enggak transmigrasi, beda. Oh, bukan transmigrasi ya? Udah, Oh, yang migrasi ya? Tidak diprogramkan oleh pemerintah waktu itu Oke, kan. baik, Kalau baik. transmigrasi Ya. diprogramkan oleh pemerintah, disiapkan itu. Tapi kalau kita orang tua enggak. Bapak? Orang tua saya itu Migran ya? Sebenarnya awalnya kalau menurut cerita orang tua saya, beliau itu ke Singapura, tidak ke Iya. Ke Bukan ke Sambu? enggak, ke Singapura. Jadi ke Singapura dulu? Singapura. Tahun berapa itu, Pak? Nggak tahu ya tahun-tahun berapa, tahun 25 atau 26 gitulah. Sebelum Indonesia merdeka? Iya, masih belasan tahun dia umurnya. Oh, almarhum masih Masih itu. apa, belasan tahun? Hah? Masih belasan tahun berarti ya? Iya, 11 tahun. Dulu kan orang Jawa itu kan tahun-tahun susah itu kan berani Iya, iya. kemana-mana. Tahun 1927. Iya. Ayo, Mereka kan ada juga yang mengelak apa Oke. masalah apa dipindahkan dibawa Oke. ke mana seperti Suriname, Belanda ya, Iya. bawa itu apa Ah, yang iya. ngelak apa Masa-masa lari ketika itu ya? Singapura. Pada lari ke Singapura begitu semua. Nah, kebetulan di Singapura itu Tapi sebentar Pak, sebentar. Ini kayaknya menarik ceritanya. Bapak tahan dulu, kita break sebentar ya. ya Baik pemirsa Goes Indonesia, jangan kemana-mana dulu, ini sangat menarik ini. Tahun 1927 atau 25-27 orang tuanya Pak Toyo ini udah ke Singapura. Luar biasa kan? Nah, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya baik pemirsa Goes Indonesia, kembali lagi bersama saya di Ngobrol Everywhere dan kita lanjutkan lagi dengan Pak Toyo dari yang terjeda tadi Pak tentang cerita orang tuanya Pak Toyo tahun 1925 atau 2027 lah ya. Terus gimana Pak? ya kalau menurut cerita orang tua saya sekitar tahun 27 lah dia itu. Terima kasih Om. Ya. Mungkin pada saat itu ya biasa orang-orang itu kan pada
mencari kehidupan, mencari kerja ya. Nah, kebetulan ada yang rombongan beliau itu mungkin mendapat kerja di perusahaan minyak di Singapura. Di Singapura? Di Bukom, Pulau Bukom. Nah, Pulau Bukom itu kan pusatnya PT Shell. Apa? namanya. Bukong ya? Bukom. Bukom. namanya. Di Kalau wilayah kami Singapura sebut ya? Bukom. Nah, itu kan PT Shell, Oh. perusahaan Inggris. Oh iya, PT Shell. Nah, mungkin setelah di situ mereka dipindahkan ke Sambu. Oh, Nah, betul. dari Sambu. Karena dulu kalau setahu saya juga Shell itu di bawah British Petroleum kayaknya. BP Shell jadi ya? BPM dulu, BPM. kalau kami bilang BPM. Nah itulah mungkin rombongannya itu dipindahkan ke Sambu. Iya. Nah, mulailah kehidupan kami di Sambu. Hmm. Nah, tapi itu jauh sebelum saya lahir. Iya. Saya lahir tuh tahun Tahun berapa, Pak? 1953 lah di Pulau Sambu. Oh, berarti memang Bapak betul-betul Iya. asli itulah yang menunjukkan Bapak yang asli sini ya? Ya boleh dikatakan gitulah. Ya, hanya karena namanya aja. Ya, namanya tuh Memang, Hartoyo. berarti tahu Boleh. betul Pak ya? Betul, saya nggak salah nih. Iya. Menjadikan Bapak narasumber untuk cerita tentang perkembangan kota Batam. Iya, Karena memang Bapak lahir di sini. Sedikit-sedikit apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya baca lah gitu. Dari kecil itu mungkin. Oke Pak, kalau kita memulai dari anggaplah Bapak lahir tahun berapa? 53. 53. Kita hitungannya berarti mulai ingat dengan waktu kecil mungkin hitungannya setelah 5 atau 6 tahun kemudian ya? Iya. Ada yang bisa diceritakan Pak tentang kondisi mungkin di Sambu itu sendiri ataupun Iya. Belakang Padang itu gimana Pak? Ya awalnya mungkin di lingkungan yang saya lah, saya kecil itu ya di Sambu itu tahun-tahun itu kan masih mata uang berlaku di sini tuh masih uang Pakai- dolar ya. Oh, ringgit uang lah. Republik Indonesia ya? Ringgit Bukan- dulu ringgit. Ringgit. Tapi ringgit dolar ya? Ringgit lah. Oh, ringgit. Karena dulu tuh kan ini kan di bawah Malaya nih Singapura. Iya. Ringgit, mata uangnya masih ringgit kekuasaan Malaysia ya? Ya, namanya ringgit gitu. Jadi berlaku itu. Nah, kehidupannya itu yang setahu saya waktu saya kecil itu ya gimana ya? Suatu hal yang orang bilang boleh katakan berkecukupan juga enggak. Secara Tapi ekonomi? ya, secara ekonomi ya Cukup ya? cukup Lebih? lah. Cukup Lebih? lah. Ada yang mungkin yang berlebih tapi cukup. Kalau yang bilang kurang tuh sedikit sekali lah Iya. orang yang kekurangan. Terutama di Pulau Sambu itu Itu sendiri. karena, itu kan- memang rata-rata faktor karyawan perusahaan minyaknya atau memang tingkat kehidupan itu walaupun bukan karyawan itu Iya, karena gini, kalau di Pulau Sambu itu mungkin itu faktor karyawan perusahaan minyak Oke. asing ya. Ya itulah Yang dengan notabene secara ekonomi bisa fasilitas terjamin. kita disiapin Ya. semua, rumah apa semua kita disiapin. Sudah, Pak ya? Sudah siap semua. Kita saya rasa apa yang harus kita paling-paling kalau misal listrik, air apa semua dari itu Itu sudah ada ya? sudah ada. Listrik itu Pokoknya dari perusahaan utilitas minyak. untuk itu udah ada Udah. semua. Tinggal menikmati itu. Air itu makan air mentah itu malah dari Singapura. Oh. Dari Singapura ya? Dari Singapura. Jadi kami itu dari kecil mandi air minum tuh pakai air Air Singapura. Singapura, ya. Air Singapura. Nah, kapal air tuh masuk dari Ini Singapura. jangan berpengaruh juga terhadap sehari itu 2 gaya kali. hidupnya pun gaya Singapura jangan. Iya, justru itu. Jadi aplikasi kita tuh ke Singapura, nggak ada ke Oke. Jakarta tuh nggak ada. Nggak ada gitu. ke Jakarta Nggak atau ke ada, ini. nggak ada. Itu tahun sekitar berarti Bahkan kalau saya bilang dalam kondisi itu, tahu daerah Sambu Belakang Padang tuh daerah yang mungkin yang mengenyam bahwa modernisasi dulu daripada daerah lain. Iya. Ya, Untuk terus wilayah saya bagi wilayah Riau ya? Nggak Riau aja, bagi saya Sumatera juga. Sumatera. Contohnya begini, kapan sih kita menikmati TV? Oh. Iya kan? Betul. TV di TVRI waktu tahun berapa? Asian Game kan? Ya. Tahun berapa tuh? 61 ya. 61. Kita 59 sudah menikmati Asian TV. Games atau Gadepo ya, di jam-jam itu ya yang dan saya tahu kan. tuh. Ah. Di Batam ini di Kecamatan Batam Kalau saya sih tahun 75-an. tahun 59 kita sudah lihat TV. Iya. Udah lihat TV. Itu siaran mana? Siaran Singapura. Singapura. Oke. Sudah lihat TV, sudah minum Coca-Cola. Sudah pakai celana jeans. Iya. Hah? Berarti betul ya mempengaruhi pola hidup Iya. kebiasaan sehari-hari ya? Nah, udah baju kaos rider namanya dulu yang dulu terkenal kalau sekarang kalau kaos sekarang apa lah. banyak loh ya.
kehidupan kita bolak-balik Singapura, bahkan belanja pagi untuk makan siang, kita belanja paginya ke Transport pakai apa, Singapura. Pak? Disiapkan oleh Ada siapkan perusahaan. dari perusahaan ya? Oke. Satu hari berapa kali trip kapal tuh. Oke. Nah, itu disiapkan kita Oke. gratis gitu. Jadi kita pergi pagi, kalau mau makan siang pergi pagi, jam 6 itu udah pergi ke Singapura. Terus jam 9 kalau pulang. dilihat dari situ Pak, itu kan tadi Bapak bilang infrastruktur, utilitas, kehidupan sama itu dari perusahaan. Sementara di satu sisi lain, itu kan wilayah Indonesia. Ya. Kehadiran pemerintah Indonesia sendiri di saat itu ya, di sekitar itu apa tuh? Dalam bentuk apa? Kalau saya lihat ya, karena lingkup saya kan Sambu waktu saya Ya. kecil ya. Setelah itu di belakang Padang itu pemerintahan. Mungkin ada administrasi, mungkin kalau Ya. ya kita mungkin ada urus-urus KTP apa semua ya di belakang Padang gitu. Itulah bukti kehadiran pemerintah Iya. Indonesia di wilayah situ ya. Kantor polisi juga ada di belakang Padang Oke. gitu. Kan di Sambu tidak ada kantor polisi. Di Sambu malah adanya angkatan laut malahan. Angkatan Laut. Angkatan Laut kita. Iya, tahun 50 tuh udah ada angkatan laut di Sambu itu. Posko atau semacam Iya, di atas pos lah, tingkat di atas pos lah. saya Iya, bilang. iya. Di atas pos. Nah, itu dia di belakang Padang itu fasilitas seperti sarana dan prasarana jalan itu belum memadai. Masih sekolah ada. udah jelas sudah ada. Sekolah sudah ada SD lah. Kalau Sambu sudah ada SR. SR. Sekolah rakyat. Oke. Itu punya pemerintah atau punya perusahaan ya, Kalau di Sambu punya perusahaan. punya perusahaan. Namanya kalau kami itu seperti ijazah saya, SR tuh SR Cell. Oh, SR Cell. Oh, karena milik Cell Cell, itu. milik Oke. Cell. Bapak sekolah di situ ya? Sekolah di Sambu. 6 SD. tahun. 6 tahun. 6 tahun. Terus 6 tahun selesai SMP? SMP-nya di belakang Padang. Oh, di belakang kamu sudah ada. Sudah ada Itu SMP. SMP Pemerintahan Negeri, Negeri. ya. Negeri. Oke. Banyak fasilitas yang dibangun tuh dari zaman-zaman Belanda itu banyak, seperti pelabuhan Ya. belakang Padang tuh ada pelabuhan yang itu tuh ya. Oke. Itu dibangun zaman Belanda itu. Itu ya. Sayang itu kalau saya lihat terbiar gitu, terbengkalai gitu. Padahal itu Oke, Pak. sejarah. Terus perkembangannya sampai kalau nggak salah kan itu kan perusahaan Inggris ya? Shell itu. Iya, Inggris, Shell. Tahun berapa tuh Jepang masuk ke wilayah Singapura dan itu berimbas nggak ke Iya. Bapak, keluarga Bapak dan juga ke iya. di sini? Tahun 42 ya Jepang masuk ke Singapura gitu. British kan nyerah ya di situ. Nah, itu berimbas karena mereka setelah itu melebarkan sayapnya, kan mereka mencaplok juga Indonesia. Oke. Nah, Oh iya, lewat nah, atas. mereka masuk ke Sambu. Nah, pada masuk ke Sambu, nah orang-orang yang dibawa perusahaan itu banyak melarikan diri ke itu karena mereka mendengar bahwa ada kekejaman Jepang ini. Jepang itu ya? Mereka yang takut termasuk Ketakutan orang tua lah ya? saya. Ada yang Termasuk keluarga Bapak? ya, ada yang keluarga saya larinya ke Sungai Harapan sini. Ke sini? Iya, Di ke Sungai Harapan sini? ke Sekupang nih, istilahnya Luar dulu biasa, Sekupang. pemirsa. Dulu namanya Sekupang nih. Bukan Sungai Harapan, dulu namanya Sekupang. Namanya Sekupang? Tanjung Rio. Iya, iya. Ada yang lari ke Pulau Bulan. Dulu kami bilangnya Pulau Bulan, bukan Pulau Bulang. Oh, dulu itu Kalau kami lah bilang Bulan ya? Ya, Pulau Bulan. Kalau sekarang dikenalnya Bulang ya? Bulang. Oh, Nah, oke. Ada yang lari ke Tanjung Batu. Nah, itu orang tua saya lari ke sini, Sekupang. Nah, sepertinya Jepang mau masuk lagi melebarkan lagi ke Sekupang. Orang-orang yang di Sekupang nih pada lari lagi, termasuk orang tua saya lari ke Tanjung Batu. Oh, Nah, sempat gitu. Bapak keluar Bapak mengungsi ke Iya, sana, ke Tanjung Batu? Tanjung Batu. Nah, ceritanya singkat, Jepang menyerah, Oke. balik lagi semua. Oh, gitu. Karyawan tuh balik Iya, lagi iya. ke Sambu. Ke Sambu. Sambu. Dan disitulah memang orang keluarga Bapak, orang tua di situ meneruskan sampai lahirlah Sampai ya Pak sama Toyo kakak gitu ya? saya, ada kakak saya. Oke. Nah, Terus Pak, kembali ke masalah perkembangan yang Bapak ketahui dari mulai SD, Bapak di Sambu, melanjutkan SMP di Belakang Padang. Nah, suasana udah ada perubahan itu atau ya, gimana? ini. Pada tahun 1963, Ya. ya, itu kan terjadi konfrontasi. Oh iya, betul. Nah, konfrontasi. Nah, Yang ya, yang propaganda Ganyang Malaysia. namanya Ganyang Malaysia. Malaysia, oke. Nah, pas tahun itu orang tua saya pensiun. Orang tua saya pindah ke Belakang Padang karena
Pulau Sambo itu hanya boleh ditempati oleh karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Perusahaan itu ya. Nah, kebetulan perusahaan itu pun diambil alih oleh Nasional Oh, menjadi Permina. berarti dari Inggris diambil Jepang, Jepang kan kalah, Oke. masuk lagi Inggris. masuk lagi Inggris, setelah itu diambil oleh Permina. Pertamina. Permina dulu. Permina dulu ya, Permina. Perusahaan Pak- minyak negara ya. Iya, Pak Ibnu Stowo dulu ketuanya. Oke. Kan? 63. Nah, itu 63 kami pindah ke Belakang Padang. Karena Bapak udah pensiun ya. Nah, bapak saya almarhum. udah pensiun. Nah, itulah. Itu suasana belakang Padang yang Bapak lihat. Mulai berkembang karena Oke. banyak yang pensiun, banyak itu kan mulai gitu. Oke. Nah, itulah. Ya mungkin ada perhatian dari pemerintah juga karena itu kan waktu orientasi itu kan banyak itu. Jadi basis-basis militer tuh disiapkan di situ untuk persiapan Angkatan untuk Laut kalau- ya? Ya satuannya satuan KKO. KKO dulu, ya. KKO. Nah, KKO itu Marinir kalau sekarang ya. iya sekarang marinir, Marinir, ya. ditempatkan di Pulau Lengkana. Lengkana. Lengkana namanya. Oke. Terus di Tanjung Riau sini di Tanjung Riau Sekupang, sudah. Sekupang Iya, nih, Sekupang Sekupang. itu. Ya. Terus di Tanjung Pinggir juga ada. Terus di Sukuang sana juga ada dulu. Baik. Terus ada juga di Duriangkang pusatnya itu. Duri Angkang. Duriangkang. Yang baru Duri Angkang. Iya, ini? di situ Iya. ada wong. Lengkap Itu lah. Bang, jadi pusat ya. Iya, pokoknya marinir lengkap tuh. Tank ada, amfibi ada di situ. Iya. Itu memang lagi persiapan betul-betul. Iya, termasuk di Lengkana itu Iya. gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu memang pernah diajak juga sama kenalan-kenalan lah, om Iya. kami panggil om KKO. Oh, KKO ya. Diajak jalan-jalan situ. Om KKO gitu ya. Dulu waktu masih kecil kan. Senang juga. Senang juga. Memang kayaknya memang udah siap kita kalau ada Iya. di Waktu disiapkan, kalau atau sudah agresi disiapkan itu, untuk kalau terjadi pertempuran ya. semua meriam tertuju ke Singapura gitu kan. Iya ya? Bapak menikmati apa? Melihat betul ya? Melihat betul. Ya saya nggak bohong, saya melihat Ya. betul saya lihat. Betul ya? Ya terjadi lagi misalnya waktu zaman konfrontasi itu misalnya kalau ada bioskop gitu kan, ada Ada bioskop dulu, Pak? pesawat ada di Sambo tuh kan ada disiapin semua tuh. Oh, kan. iya? Nah, di siap konfrontasi itu di Sambo tuh ada pesawat lewat, itu ditembakin gitu. Oh. Tembakin. Iya. Tapi pesawatnya tinggi-tinggi pun ditembakin. Ditembakin ya? Ditembakin. Pokoknya kalau ada pesawat lewat dari asing tuh ditembakin semua. Pak, di zaman itu tahun komunitas itu berarti wilayah belakang Padang itu belakang Padang secara administratif udah masih berupa kecamatan kah atau memang atau gimana? Masih kecamatan? Masih kecamatan ya? Masih kecamatan Batam. Kecamatan Batam Iya. dan ibu kotanya di Masih situ ya? di belakang Padang. Oke. Nah, kita bahwa itu wilayah ini kan setelah konfrontasi, setelah 65 itu kan ya mungkin ada perhatian pemerintah lah dari terutama mungkin dari Permina lah ya. Ya, dari- Permina waktu itu. Nah, karena gini, saya sedikit dapat cerita dari orang tua itu di Sambu itu dulu kan kapal tanker kan keluar masuk, Oh, ya kan? Iya, iya. Keluar masuk. tinggi ya Iya, traffic ya? ya tinggi sekali gitu. Nah, itu kan dibutuhkan juga kan waktu itu kan supply air bersih. Ya, betul. Air bersih kita nggak punya. Betul. Di sini nggak punya ini. Nggak ada, belum ada ya? Pak? Sumber mata airnya nggak punya. Iya. Kita akhirnya didatangkan tahu dari mana? Dari Pelaju. Oh, jauh, Palembang. Oh, iya, dari sana kapal dibawa kapal air rumah. Kapal air ya? Jadi dulu- tanker itu bukan bawa minyak aja ya? Bawa air bersih juga gitu. Jadi kan memang kapal air disiapkan Iya. bawa air ke Sambu ini. Gimana kita dulu menikmati air bersih dari Singapura seperti apa ya? Seperti nggak ada itunya, nggak ada bener-bener kendala, jernih ya? air, kemarau nggak ada. Nah, terjadi konfrontasi, air nggak ada. Karena disuplainya jauh dari Pelaju. Iya, ambil dari Pelaju. Lama perjalanannya? Lama seminggu. Seminggu ya? Nah, akhirnya mungkin ada ini dari pimpinan ya, mungkin Pak setiap ambil juga dari Tanjung Uban. Tanjung Uban waktu itu ya. masih perusahaannya Ya. Stanfek. Iya, iya. Oh iya. Bukan Shell dia. Bukan dia Shell ya? Stanfek. Stanfek, Kalau bukan betul. baru kan Caltech, Ya. dia Stanfek. Di sana juga Itu Tanjung Uban sebetulnya udah lama juga ya, Pak? Hah? Sebagai tempat minyak itu sama dengan Sambu. sama dengan Sambu ya? Cuma beda perusahaan ya? Di perusahaan. Dia Stanfek. Kalau Sambu PT Shell. Iya. Kalau kan baru Caltech kan. Caltech. Nah itulah. Airnya sulit ya. Sulit. Ambil dari Tanjung Uban juga nggak ada.
Akhirnya mungkin, ini saya juga dapat informasi dari orang tua yang kebetulan memang dekat dengan saya, polisi waktu itu. Dia dimasukkan dalam tim namanya tim 11. Oke. Sama Pak Ibnu Mustofa untuk mencari air di Batam. Oh, orang tua apa masuk tim Bukan 11? orang tua saya, ada orang tua yang kebetulan kenal dekat dengan saya, polisi waktu itu. Dia dibentuk tim namanya tim 11 Untuk survei untuk survei mencari air sumber air di di Batam nih. di Batam. Di Batam nih. Ya akhirnya mungkin ketemu sumber air, mata air di Batam yang nggak begitu besar, tapi dengan sistem apa ya, di dam gitu. Mana yang ditemukan tuh? Hah? Di dekat Sungai Harapan tuh, namanya dulu kan Sungai Pembunuh. Sungai Pembunuh? Nama sungai, bukan Sungai Harapan, namanya Sungai Pembunuh. Iya. Apa? Iya. Kenapa itu, Pak? Karena kalau menurut ibu saya bilang, itu tuh dulu Tempat eksekusi orang Jepang, eksekusi orang di situ. Ada jejaknya mungkin ya? Ada lah, karena ya saya nggak tahu, orang tua saya cerita bahwa dia pernah melihat orang itu dipanjung di situ. Sama Jepang. Nah, sama Jepang, dia bilang. Jadi pulang dia demam, dia bilang. Kebetulan dia mengandung kabang saya. Sampai itu sebab itu makanya terkenal lah jadi sungai Pembunuh. Dam itulah maksudnya. Iya. Sebab itu abang saya dipanggil Jepun karena peristiwa itu dia lihat. Nah, dam itulah akhirnya dibuat dam oleh Pak Ibnu Mustofa, diberilah nama Sungai Harapan. Oh, Itulah itu awalnya ceritanya. Jadi dam ini betul-betul memberikan satu harapan lah, Nah, berharap gitu kan. itu Ini yang kalau sekarang yang di situ ya? Hah? Yang di Sungai Harapan ini? Iya. Itu ya? Nah, itulah air-air yang dulu disambu, disuplai dari sini airnya. Oh. Sampai Waktu sekarang teknologinya kan gimana, Pak? Kayak kapal dulu. Kayak kapal gitu aja? Juga kapal. Manual gitu ya, Nah, diangkut gitu? Dulu kan rencananya mau dia bawa pipa bawah laut. Oke. Sepertinya ada kendala arus ya. Akhirnya nggak jadi, tetap kapal. Sampai sekarang masih kapal itu, kapal di sini. Di bawah sana ya? Bawa sambu. Nah, itulah ceritanya. Oke, Pak. Terkait masalah perkembangan berikutnya, Pak. Ini kan tidak terlepas juga perjalanan Bapak mengikuti perkembangan Batam itu dari SD di Sambu, terus SMP di belakang Padang. Nah, setelah 3 tahun, Bapak melanjutkan sekolah di mana? Itu juga bagaimana perkembangan Batam yang Bapak ketahui? Nah, masalah pendidikan ini dulu memang agaknya ya belum begitu berkembang seperti sekarang ya. Tahun-tahun 70-an itu, tahun 60-70, itu SMP itu cuma satu di belakang Padang. Satu di Pak? Satu. Untuk wilayah kecamatan Batam? Batam. Oke. SMA itu cuma satu di Tanjung Pinang. Oh, SMA di Tanjung Pinang? Cuma satu di Tanjung Pinang. Oke. Tanjung Balai Karimun satu. Oke. Sepertinya di Dabuk satu. Oh, jadi kalau sekarang seluruh wilayah Karimun cuma 3? Kabupaten Kepulauan Riau itu cuma 3? Jadi orang-orang seperti ada yang dari Pulau 7 itu namanya dulu Pulau 7 ya. Pulau 7. SMA-nya melanjut SMA-nya di Tanjung Pinang. Sini juga saya melanjut ke Tanjung Pinang, tapi ada juga yang melanjut orang-orang Tanjung Batu ke Tanjung Balai. Ke Tanjung Balai. Oke. Nah, perjalanan kami dulu dari belakang Padang ke Tanjung Pinang itu 8 jam. 8 jam, Pak? 8 jam. Pakai kapal pompong. Pakai pompong? Iya, kapal. Berarti Bapak kos lah di sana atau gimana? Iya, ada sana sekolah. kos lah, ada Kos. tempat. Ada. Jadi pulangnya pun 1 kuartal, 4 bulan sekali baru pulang. Kuartal ya? 4 bulan sekali ya? 4 bulan sekali baru pulang. Pas ujian ya? Pas ujian. Libur kan? Libur baru pulang. Libur seminggu? Itu pun, kalau mau pulang ke Pulau Padang harus pas. Kalau lewat harinya, ya kita nggak ada jadwal? Nggak ada jadwal lagi kapal. Oh, itu kapalnya kapal pas? sekali. Oh, iya. Berapa hari kemudian baru balik lagi ke sini. Oh. Jadi nggak tiap hari. Nggak tiap hari? Nggak tiap hari. Aduh, pas kalau nggak pas, ketinggal rugi juga Pak ya? Ya, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ya? Nah, kebetulan memang ya kehidupan di kita sini di Batam ini, mungkin mindset kita nih waktu itu Ya. tidak pada pendidikan ya. Mungkin anunya kepada cari kerjaan. Oke. Jadi terus terang aja saya itu hanya beberapa orang yang ke sekolah ke mana? Tanjung Pinang. Ke Tanjung Pinang. Nah, termasuk Pak Ahmad Dahlan itu bekas wali kota kita. Oh, Pak Ahmad Dahlan, mantan wali kota Batam. Ya, saya SMA di PGA itu, Pak Gani Hasim. Oh. Pak Gani Lasa, maaf. Pak Gani Lasa. Dia PGN itu? Bapak PGN juga berarti? Hah? Bapak SMA? Saya SMA. SMA. Kalau Pak Ahmad Dahlan kan kalau PGN ya? PGA ini. Iya.
Nah setelah kita di tamat SMA itu, SLTA lah tamat Ramadan. Nah yang meneruskan perguruan tinggi itu susah. Susah atau memang Sulit ya? Mungkin orang-orang juga berpikir ngapain sih ke sekolah? Oh iya, zaman dulu orang pemikirannya enggak nggak gitu. usah lah. Nah, Paling itu nanti juga ini. yang meneruskan sekolah tuh mungkin termasuk Kecamatan Batam ini cuma berapa orang ya? Saya, Pak Ahmad Dahlan, Gani Lasa, ada satu anaknya Pak Penghulu namanya, Pak Lurah lah dulu. Pak Lurah dulu. 4 orang lah kami sekolah dulu. Kalau saya Pak Ahmad Dahlan, Pak Gani Lasa ke Jogja. Ke Jogja. Kalau oh, yang- setelah SMA gitu maksudnya. Kalau anaknya Pak Lurah tuh ke Jakarta. Nah, itulah. Karena anak-anak sini mindsetnya apa? Cari kerja ke luar negeri. Oh, Mereka ke Singapura terus. ke Singapura ya. Singapura. Karena memang waktu itu masih mudah Iya. juga gitu ya. Mudah, cari kerja juga mudah di Singapura. Paspor kayak gitu masih udah ada tapi Sudah ada, tapi ya gitu. bisa ya. Seperti abang saya, tamat SMP lari dia ke Singapura. Tak mau dia sekolah. Apa sekolah atau Tak mau itu. Ya. Jadi terus terang aja, kebanyakan anak-anak belakang Padang Sambu itu banyak yang di luar negeri. Sampai yang jadi warga negara luar negeri, di luar Iya, iya. ada yang warga negara Amerika. Mungkin kan pertimbangannya ekonomi ya. Iya, ada yang Amerika, Denmark, Norway, Jerman, Iya, Pak. di Inggris. Dari Iya, letting saya tuh banyak tuh. Saya masih punya banyak teman semua. Sudah ketemu nggak? Ya, kalau pulang mereka ketemu. Gitu ya. Reuni ya. Nah, ada yang di Amerika, Unang tuh di Amerika, tinggalnya di mana, di Washington dia tinggal. Terus kalau Eder teman saya, satu letting saya, tinggalnya di Denmark. Oh. Kalau abang saya di Jerman. Kalau ada letting-letting sama saya, ada yang di Norway. Orang-orang gitu semua. Apalagi yang di Singapura, Malaysia banyak. Banyak gitu. ya. Oke Pak, melanjutkan kuliah ke Jogja, Pak. Tahun berapa itu Pak? 73 lah. 73. 73 selesai Sekitar 81. 81. Wah, Termasuk saya- angkatan keberapa Pak? Nah, dulu tidak sistem SKS kita. Iya. Saya dulu sistem tingkat. Tingkat. Dulu kan pendidikannya tinggal tingkat. Oh, Tingkat 1, tingkat. tingkat 2, Oh, iya, tingkat betul, 3, tingkat betul, 4, tingkat betul. 5, tingkat Iya. 6. Oke. Baru dapat dokter Andes. Batu dan Totalis. Nah, kalau sekarang kan 4. Iya. Kalau dulu zaman saya 4 tahun itu sarjana muda. Udah sarjana muda ya? Iya, sarjana muda, BA kan? Iya, BA. Nah. Bachelor of Art ya. Nah, kalau sekarang sarjana S1 sarjana. Iya, S1. 4 Kalau itunya diplomanya D3 itu Iya. 3 tahun gitu kan. 4 tahun, ada yang 4 tahun, S1 ya. yang S1. Nah, S1 ya. Nah, kita dokter Andes itu 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti ilmunya lebih padat ya. Ya kalau hitung-hitung saya sekarang udah S2 dong, jadi Iya, harus ya. digabungkan kan. Seharusnya. Udah. Kalau zaman sekarang gitu. Tidak S2 kan? Harus ikut lagi S2. Ya Pak, saya mau nanyakan seputar perkembangan berikutnya Kota Batam, baik itu pada saat Bapak lagi menjalani SMA, terus Bapak kuliah sehingga Bapak mengabdi di pemerintahan Kota Batam, khususnya ya. Tapi nanti Pak, setelah yang berikutnya ya. Pemirsa Goes Indonesia, jangan kemana-mana, nanti akan kita teruskan lagi obrolan yang menarik ini tentang perkembangan Kota Batam dari dulu hingga saat ini.